Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan Kumorojati, mahasiswa dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fisika statistik, bagian statistik Fermi-Dirac. Semoga dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi kawan-kawan sekalian. Statistik Fermi-Dirac dimuat dari situs Wikipedia. Statistik Fermi-Dirac adalah bagian dari ilmu fisika yang menggambarkan energi partikel tunggal dalam sistem yang terdiri dari banyak partikel identik yang memenuhi prinsip pengecualian Pauli. Statistik ini dinamai oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac, yang masing-masing ditemukan secara mandiri. Meskipun Enrico Fermi mendefinisikan statistik lebih awal dari Paul Dirac, statistik Fermi-Dirac pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac. Definisi partikel Fermi. Dalam asas larangan Pauli, dikatakan bahwa untuk atom yang memiliki lebih dari satu elektron, misalnya natrium, elektron-elektron tidak berkumpul di tingkat energi rendah, karena masing-masing status hanya boleh ditempati tidak lebih dari satu elektron. Asas larangan Pauli ini diperoleh sebagai konsekuensi dari sifat elektron sebagai gelombang. Asas larangan Pauli akan muncul dengan sendirinya apabila kita memilih fungsi gelombang total yang antisimetrik. Partikel-partikel yang memiliki sifat seperti ini, misalnya elektron, proton dinamakan partikel Fermi atau fermionion. Hukum distribusi. Elektron bebas memiliki spin setengah, sehingga bilangan kuantum magnetiknya plus minus setengah. Dalam keadaan tidak ada medan magnet, elektron memiliki dua keadaan yang berenergi sama, degenerate. Jadi, Gj sama dengan 2. Elektron dalam atom memiliki fungsi keadaan yang ditandai dengan bilangan-bilangan kuantum N, L, Ml, S, Ms. Untuk satu harga L, ada 2 L plus 1 buah harga M1. Sedangkan dengan S setengah terdapat 2 harga Ms, yaitu plus setengah dan min setengah. Sehingga apabila tanpa medan magnet terdapat 2 kali 2L plus 1 buah keadaan yang degenerat. Berdasarkan prinsip Pauli, untuk satu pasangan N1, Ms, Ml, S, Ms hanya bisa ditempati oleh satu elektron saja, sehingga Nj akan lebih kecil atau sama dengan G. Jika tingkat energi Ej akan diisi dengan Nj buah elektron, maka dengan degenerasi Gj, jumlah cara pengisian partikelnya adalah Gj-1 dikali Gj-2 hingga Gj-n plus 1, atau dapat berbentuk Gj faktorial per Gj-n faktorial. Karena partikel-partikel tidak dapat terbedakan, maka jumlah cara penempatan elektron harus disempurnakan menjadi Gj faktorial per Nj dikali Gj min Nj faktorial. Peluang partisi dari N1, N2, N3, dan seterusnya masing-masing di tingkat energi E1, E2, E3, dan seterusnya adalah W sama dengan G
1 faktorial per N1 dikali G1 min N1 faktorial dikali G2 faktorial per N2 G2 min N2 faktorial dikali G3 faktorial per N3 dikali G3 min N3 faktorial dan seterusnya. Sehingga sigma J GJ faktorial per NJ dikali GJ min NJ faktorial. Dari persamaan W didapatkan bahwa ln W sebagai sigma ln GJ faktorial min ln NJ faktorial min ln GJ min NJ faktorial. Sigma GJ ln GJ min NJ ln NJ min GJ ln GJ min N plus NJ ln GJ min NJ. Keadaan makro terbesar adalah keadaan makro yang memiliki keadaan mikro paling banyak, sehingga akan dicari nilai peluang termodinamiknya yang terbesar. Batasan yang diberikan adalah untuk sistem terisolasi dengan N dan U tetap, sehingga perbedaan keadaan makro hanya ditentukan oleh perbedaan NJ saja, atau sama seperti persamaan diferensial ln W di atas tadi. Kemudian D dari ln W adalah sigma parsial ln W per parsial NJ dikali dNJ sama dengan sigma 0 min NJ seper NJ min ln NJ min 0 plus GJ seper GJ min NJ min NJ seper GJ min NJ plus ln GJ min NJ dNJ sama dengan sigma ln GJ min NJ per NJ dNJ. Dengan menggunakan pengali Lagrange, yaitu alfa dan beta, maka menjadi D ln W plus alfa dN plus beta du sama dengan 0. Sigma parsial ln W per parsial NJ dikali dNJ plus alfa sigma dNJ plus beta sigma EJ dNJ sama dengan 0. Sigma parsial ln W per parsial NJ plus alfa beta dikali EJ dNJ sama dengan 0. Sehingga NJ sama dengan GJ per E pangkat min alfa plus beta dikali EJ plus 1 merupakan persamaan distribusi partikel Fermi. Distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. NJ sama dengan GJ per E pangkat EJ min EF per KT plus 1 sama dengan A E pangkat setengah delta E per E pangkat EJ min EF per KT plus 1. Pada kasus E lebih kecil dari EF sama dengan 0. E min EF per KT menjadi GJ sama dengan A E pangkat setengah delta E. Pada suhu 0 Kelvin, jumlah elektron sama dengan jumlah keadaan energi
dan semua tingkat energi di bawah EF terisi penuh elektron. Kasus E min EF lebih besar dari 0, maka Ng sama dengan 0. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada elektron pada tingkat ini, sehingga energi EF adalah energi maksimum yang dimiliki oleh elektron pada saat suhu 0 Kelvin. Pada suhu 0 Kelvin, semua partikel berada pada keadaan dasar dengan energi terendah. Namun karena prinsip eksklusi Pauli yang tidak membolehkan partikel dalam keadaan sama, maka partikel menumpuk mengisi keadaan dasar yang mungkin sampai semua partikel terakomodasi. Berikut ini adalah contoh perincian perbedaan antara statistik Fermi-Dirac dengan Maxwell-Boltzmann dan Bose-Einstein. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.